Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan menyambung pelajaran kita sebelumnya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung, maka pelajarannya ini kita lanjutkan melalui video. Mudah-mudahan anak ibu yang soleh dan solehah tetap sehat walafiat dan tetap selalu dalam kondisi yang fit, yang siap, yang semangat untuk terus belajar. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang segi 4. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang segitiga. Untuk mengetahui apa itu segitiga dan apa sih yang ada di dalam segitiga itu, kalian bisa lihat ke video setelah ini. Oke, sekarang kita mulai mempelajari tentang segitiga. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan dengan segitiga? Nah, kalau menurut pengertian, segitiga itu adalah bangun yang mempunyai tepat 3 sisi dan 3 sudut. Benarkah demikian? Coba kita buktikan dengan bangun yang di samping ini. Apakah benar dia mempunyai 3 sisi dan 3 sudut? Coba kita buktikan. Dari sisinya dulu ya. 1, 2, 3. Oke, dia mempunyai 3 sisi. Sekarang dari sudutnya 1, 2, 3. Nah, berarti bangun ini mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Apakah bisa disebut dengan segitiga? Ya, benar. Ini bisa disebut dengan segitiga. Bangun tersebut berarti adalah bangun segitiga. Oke. Macam-macam segitiga itu banyak bentuknya. Nah, tapi sebelum masuk ke macam-macam, kalian tahu nggak benda yang bentuknya segitiga itu benda apa aja? Ada yang bisa sebutin? Coba, kalau potongan pizza itu bentuknya adalah segitiga. Terus gantungan baju di rumah bentuknya apa? Segitiga juga kan? Terus kalian pernah lihat rambu-rambu? Nah, rambu-rambu itu juga bentuknya segitiga. Rambu-rambu di jalan. Nah, banyak benda yang bentuknya segitiga di sekitar kalian. Kalian bisa cari ya. Oke, langsung kita lanjut ke macam-macam segitiga. Macam-macam segitiga terbagi atas 2. Yang pertama, berdasarkan panjang sisinya. Nah, kita mulai yang pertama dulu, berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama kaki. Yang disebut dengan segitiga sama kaki, berarti dia itu mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Nah, ada sisi yang ini sama yang ini, dia itu sama panjangnya. Lalu dia juga mempunyai sudut yang sama besar dan saling berhadapan. Oke, terus ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, ketiga sisinya dia sama panjang. Kalau sebelah sini 3, sebelah sini 3, berarti otomatis di sebelah sini juga 3. Lalu, dia mempunyai 3 sudut yang sama besar juga. 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang ini, dia besar sudutnya tidak sama dan ketiga sisinya pun mempunyai panjang yang berbeda. Lalu macam-macam segitiga sekarang berdasarkan besar sudutnya nih. Yang pertama, ada segitiga siku-siku. Kalian masih ingat sudut siku-siku berapa derajat? Ya, betul. Sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, segitiga siku-siku itu berarti dia mempunyai sudut, salah satu sudutnya itu mempunyai sudut 90 derajat.
Itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Yang kedua ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip itu mempunyai sudut semuanya lancip, ketiganya lancip. Ada juga segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul itu salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul masih ingat berapa? Dari 90 sampai 180. Ini yang dinamakan dengan sudut tumpul. Dan segitiga ini dinamakan dengan segitiga tumpul. Oke, dari macam-macam segitiga, kalian ada yang masih belum paham? Coba sekarang kalian buka lagi latihannya di rumah untuk menentukan segitiga yang kalian temukan itu termasuk segitiga apa. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan mengetahui atau menghitung keliling dan luas segitiga. Yang pertama, keliling segitiga dulu. Nah, segitiga itu kan tadi punya 3 sisi. Sekarang, sisi segitiga itu ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A itu disebut sisi alas. Sisi B itu disebut sisi tegak. Yang sisi C itu disebut sisi miring. Nah, untuk rumusnya, rumus keliling segitiga itu ada keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, atau semua jumlah sisi segitiga. Nah, di mana K itu adalah keliling, A itu sisi datar atau alas yang tadi sudah dijelaskan, yang B juga sisi tegak, yang C itu sisi miring. Disebutnya hipotenusa. Oke, cara mencari sisinya itu kayak gimana sih? Kalian tahu? Atau masih ingat atau ada yang belum tahu? Sekarang coba kita bahas. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus ini itu termasuk rumus teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring. Sisi miring ini berarti sisi yang paling panjang. Nah, kalau cari A gimana caranya? Cari A juga bisa. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Itu berarti sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi tegak dikuadratkan. Lalu untuk mencari B juga seperti itu. Sisi miring dikuadratkan dikurang sisi alas dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ibu punya segitiga KLM dengan panjang KL 3, KM 4, dan LM 5. Sekarang hitunglah keliling segitiga di samping. A itu 3, B itu 4, C itu 5. Nah, kalau sudah mengetahui A, B, dan C-nya, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumus keliling adalah A ditambah B ditambah C. Itu berarti keliling sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Setelah itu kita masuk ke luas segitiga. Luas segitiga itu alas dan tinggi yang diketahui. Luasnya adalah rumusnya itu setengah dikali alas dikali tinggi. Di mana L itu adalah luas segitiga, A itu adalah sisi alas, T itu adalah sisi tinggi. Sebagai contoh, ada segitiga ABC dengan AB 9 dan AC 12. Sekarang hitunglah luas segitiga di samping. Nah, kamu cari alas dan tingginya dulu. Yang mana yang disebut alas dan yang mana yang disebut tinggi. Alasnya 9. Nah, ini sisi alas atau sisi datar. Yang T atau tingginya itu 12.
dia sisinya tegak. Kalau sudah mengetahui alas dan tingginya, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Itu berarti luas sama dengan setengah dikali 9 dikali 12. Hasilnya 54 cm persegi. Bagaimana? Sudah paham? Untuk lebih paham lagi, kalian bisa coba-coba di rumah, pelajari semua yang ada di buku ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan agar terhindar dari segala virus dan penyakit yang lainnya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.